Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Siti Lailatul Husna dengan NIM 2624037 sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari teori Myers-Briggs Type. Teori ini adalah teori yang digunakan untuk memahami kepribadian. Biasanya dikenal dengan teori MBT. Teori ini dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers dan Catherine Cook Briggs, yang mana berdasarkan kepada karya dari Carl Jung pada tahun 1921 hingga tahun 1971, yang mana dia adalah seorang psikolog dari Swiss. Teori MBTI didasarkan kepada 4 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah extrovert versus introvert. Nah, hal ini didasarkan pada apakah seseorang tersebut lebih suka berinteraksi dengan orang lain atau lebih suka sendiri. Dimensi yang kedua adalah sensing versus intuition. Nah, dimensi ini didasarkan pada apakah seseorang tersebut lebih fokus kepada detail atau lebih suka melihat gambaran besar. Yang ketiga, dimensinya mengenai thinking versus feeling, yaitu apakah seseorang lebih suka membuat keputusan berdasarkan logika atau seseorang lebih suka membuat keputusan berdasarkan perasaan. Dimensi yang keempat yaitu judging versus perceiving, yaitu apakah seseorang tersebut lebih suka memiliki struktur dan terencana atau lebih suka fleksibel dan spontan. Selanjutnya, dari tipe-tipe kepribadian dari 4 dimensi di atas, maka dihasilkan ada 16 tipe kepribadian yang berbeda. Yang pertama yaitu ada ISTJ, yaitu introvert, sensing, thinking, dan judging. Yang kedua ada ISFJ, yaitu introvert, sensing, feeling, dan judging. Yang ketiga ada INFJ, yaitu introvert, intuition, feeling, dan judging. Yang keempat INTJ, yaitu introvert, intuition, thinking, dan judging. Yang kelima ISTP, yaitu introvert, sensing, thinking, perceiving. Yang keenam ISFP, yaitu introvert, sensing, feeling, perceiving. Yang ketujuh ada INFP, yaitu introvert, intuition, feeling, dan perceiving. Yang kedelapan ada INTP, yaitu introvert, intuition, thinking, dan perceiving. Yang kesembilan ada ESTP, yaitu extrovert, sensing, thinking, perceiving. Yang ke-10 ada ESFP, yaitu extrovert, sensing, feeling, dan perceiving. 11 ada ENFP, extrovert, intuition, feeling, perceiving. 12 ada ENTP, extrovert, intuition, thinking, perceiving. 13 ada ESTJ, extrovert, sensing, thinking, dan judging. Yang ke-14 ada ESFJ, extrovert, sensing, feeling, judging. Yang ke-15 ada ENFJ, extrovert, intuition, feeling, judging. Yang ke-16 ada ENTJ, yaitu extrovert, intuition, thinking, dan judging. Nah, itu tadi merupakan 16 tipe kepribadian dari 4 kombinasi yang telah dijelaskan di atas. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari teori Myers-Briggs Type. Yang pertama yaitu teori Myers-Briggs Type, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia memiliki 4 dimensi, yaitu MBTI memiliki 4 dimensi yang digunakan untuk mengklasifikasikan tipe kepribadian, yaitu ada extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, dan judging versus perceiving. Karakteristik yang kedua adalah bahwa dia menghasilkan 16 tipe kepribadian. Dari 4 dimensi yang telah dijelaskan di atas, teori MBT menghasilkan 16 tipe kepribadian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk karakteristik yang ketiga adalah bahwa MBTI atau teori MBT menekankan pentingnya keseimbangan antara keempat dimensi, sehingga individu dapat memiliki kekuatan dan kelemahan yang seimbang. Dan ini sudah termasuk kepada karakteristik yang keempat, yaitu mengenai keseimbangan. Untuk karakteristik yang kelima adalah mengenai pengembangan, bahwa teori MBTI berfokus kepada pengembangan individu, bukan hanya kepada penempatan karir.
Karakteristik selanjutnya adalah mengenai kesadaran diri, bahwa teori ini menekankan kepada individu untuk lebih memahami diri sendiri sehingga dapat memilih keputusan yang tepat terkait dengan karir ataupun perencanaannya. Karakteristik yang selanjutnya adalah bahwa tidak ada tipe yang lebih baik ataupun lebih buruk, karena setiap tipe memiliki kelebihan dan keunggulan serta kelemahannya masing-masing, dan juga memiliki kelebihan yang unik dan keunggulan yang unik sehingga dapat mengambil keputusan sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah, baik itu mengenai karirnya ataupun perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kepribadian individu tersebut. Sedangkan karakteristik yang selanjutnya yaitu bahwa teori MBTI ini dapat digunakan dalam berbagai konteks. Nah, MBTI dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, karir, dan juga pengembangan pribadi. Jadi bukan hanya pada mengetahui kepribadian seseorang, namun juga dapat memahami pengembangan pribadinya ke depannya seperti apa untuk lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori MBT atau MBTI dapat menjadi alat yang berguna dalam memahami diri sendiri dan orang lain, serta dalam membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk bagian C-nya akan lanjut bersama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2624047, yaitu tentang materi keunggulan dan kelemahan teori Myers-Briggs atau MBTI. Keunggulan teori MBTI adapun berupa membantu memahami diri sendiri dan orang lain. Teori MBTI dapat membantu seseorang memahami kepribadian diri sendiri dan orang lain sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan empati. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Teori MBTI dapat membantu seseorang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengembangan diri. Yang ketiga itu ialah membantu dalam pengembangan karir. Teori MBTI dapat membantu seseorang memilih karir yang sesuai dengan kepribadian dan kekuatan diri sendiri. Yang keempat itu berupa meningkatkan kesadaran dan empati. Teori MBTI dapat membantu seseorang memahami perbedaan kepribadian dan meningkatkan kesadaran dan empati terhadap orang lain. Yang kelima yaitu dapat digunakan dalam berbagai bidang. Teori MBTI dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, karir, dan hubungan interpersonal. Adapun yang kedua itu adalah kelemahan teori MBTI. Yang pertama, tidak ada bukti ilmiah yang kuat. Teori MBTI tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaimnya sehingga beberapa ahli skeptis tentang kredibilitasnya. Yang kedua ada berupa terlalu sederhana. Teori MBTI dapat dianggap terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas kepribadian manusia. Ada yang ketiga itu tidak dapat memprediksi perilaku. Teori MBTI tidak dapat prediksi perilaku seseorang dengan akurat karena kepribadian manusia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun yang keempat itu dapat digunakan sebagai alat diskriminasi. Teori MBTI dapat digunakan sebagai alat diskriminasi terhadap orang lain jika tidak digunakan dengan bijak dan adil. Ada yang kelima itu tidak ada standar jelas. Teori MBTI tidak memiliki standar yang jelas untuk menemukan kepribadian seseorang, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dan penilaian. Dalam keseluruhan, teori MBTI dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami kepribadian seseorang, tetapi harus digunakan dengan bijak dan adil, serta tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memahami kepribadian manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nazwa Fitri dengan NIM 2624051 akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu bagian D, pengaplikasian teori Myers-Briggs Type di sekolah maupun di luar sekolah dalam pelayanan konseling. Pengaplikasian teori Myers-Briggs Type di sekolah maupun di luar sekolah dalam pelayanan konseling dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain di sekolah. Yang pertama itu konseling individu. Konselor dapat menggunakan teori Myers-Briggs Type untuk memahami kepribadian siswa dan membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, konseling kelompok. Konselor dapat menggunakan teori Myers-Briggs Type untuk memahami kepribadian siswa dalam kelompok
dan mampu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Teori Myers-Briggs Type dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian siswa. Yang keempat, pengembangan program konseling. Teori Myers-Briggs Type dapat digunakan untuk mengembangkan program konseling sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian siswa. Selanjutnya yang di luar sekolah. Yang pertama itu konseling individu. Konselor dapat menggunakan teori Myers-Briggs Type untuk memahami kepribadian klien dan membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, konseling kelompok. Konselor dapat menggunakan teori Myers-Briggs Type untuk memahami kepribadian klien dan membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga, pengembangan program konseling. Teori Myers-Briggs Type dapat digunakan untuk mengembangkan program konseling sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian klien. Yang keempat, pengembangan layanan konseling online. Teori Myers-Briggs Type dapat digunakan untuk mengembangkan layanan konseling online yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian klien. Sekian penjelasan dari saya mewakili rekan-rekan dan saya meminta maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.